Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, untuk video kali ini apa yang akan saya bahas, yaitu adalah kelapa sawit dengan metode organik cair ya. Organik dengan pupuknya cair gitu. Nah, pupuk cairnya apa Pak? Jadi bisa dilihat ya di layar HP Anda, ini ada di situ ada selang. Nah, sepanjangan ini adalah limbah kelapa sawit yang dari pabrik ya, pabrik kelapa sawit, lalu dialirkan ke ini adalah tempat aplikasi limbahnya. Nah, limbah kelapa sawit itu jadi diaplikasikan seperti ini ya. Nah, ini adalah limbah cair. Nah, ini sangat bagus untuk kelapa sawit. Nah, bisa dilihat ya, jadi setiap dua lorong ada satu tempat aplikasinya. Jadi begini, ini apa tiap hari dikasih Pak? Tidak ya. Biasanya kalau sudah kering mengasat ya, sudah habis baru dialirkan lagi. Tuh. Tujuannya apa? Jadi bisa dilihat ya, dari pelepahnya itu hijau. Nah, ya, pelepahnya itu hijaunya itu beda dengan pupuk kimia ya. Jadi perusahaan itu juga mengaplikasikan dengan limbah dari kelapa sawit sendiri. Jadi diaplikasikan, jadi limbahnya buah itu dari pengolahan pabrik CPO itu ya, menjadi pasti ada limbahnya. Nah, limbahnya itu akan diaplikasikan ke kelapa sawit lagi. Jadinya ya ini adalah bentuk limbah cairnya. Kalau limbah padatnya kan sudah sering saya bahas tentang jangan kosong sama solid ya, sudah saya jelaskan di situ. Nah, tuh. Ini adalah tempat aplikasinya. Oke. Jadi bisa dilihat ya, sawitnya itu hijau, sangat hijau, daunnya itu tebal. Nah, untuk kualitas buahnya gimana Pak? Ya, jadi kualitas buah kita bisa lihat di sana ya. Nah, di sana itu buahnya sangat bagus. Itu. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi perusahaan besar pun itu dia memakai sistem organik. Ya. Jadi kita tidak boleh kita ini harus bisa berpikir kalau sebenarnya pupuk kimia ini hanya merusak tanaman kita, bukan menjadi subur, bukan merusak sebenarnya. Jadi apapun jenis tanamannya, maupun tanaman hortikora maupun tanaman kelapa sawit, jadi petani ini harus tahu ya tentang ini, tentang dampaknya pupuk sintetis. Pupuk sintetis ini bisa menjadi tanah kita menjadi tandus, satu bisa menjadi tanah kita menjadi keras. Kalau sering memakai pupuk kimia, otomatis kita harus sering membajaknya yang lebih dalam lagi ya. Karena apa? Lapisan zat yang ada di pupuk kimia itu tidak bisa terurai oleh tanah ya. Sekali lagi, tidak bisa terurai oleh tanah. Nah, jadi pupuk yang terbaik bahkan di dunia itu sebenarnya ya pupuk dari alam sendiri, bukan pupuk buatan ya. Nah, kita bisa belajar dari ekosistem yang ada di hutan ya. Yang ada di hutan ini, kenapa di sana itu bisa hijau, padahal tidak perlu dipupuk, tidak perlu dispray, tidak perlu dengan pengendalian hama kayak herbisida, tapi bisa subur dan ekosistem di sana terjaga. Itu intinya di situ. Jadi untuk metode yang kebanyakan itu yang lagi viral, banyak viralnya itu ya kayak biosaka sama metode jadam. Itu beda. Kalau metode jadam dia lebih ke alam, jadi sama ya, kita harus meniru alam itu sendiri cara bertaninya itu. Tapi kalau biosaka, biosaka ini sebenarnya bukan pupuk ya, untuk pendapat saya ini sekali lagi bukan pupuk. Jadi petani-petani kita itu banyak yang beranggapan kalau biosaka itu adalah pupuk, pengganti pupuk sampai 99%. Nah, itu salah juga. Jadi menurut saya ya, kalau pupuk itu bukan dispray tapi melainkan dari tanah, itu akan menjadi pupuk. Tapi kalau spray itu lebih pasnya itu pengendalian hama ya.
Kenapa? Nah, dan biosaka ini yang menurut saya kelirunya di mana, Pak? Kelirunya ini banyak petani yang bilang itu pupuk. Nah, ini yang harus dibenerin ya. Sebenarnya pupuk itu bukan dispray, melainkan dari tanah itu sendiri. Contohnya di hutan ya, kalau kita gabungkan dengan metode jadam itu. Kalau di hutan itu adalah ranting-ranting pohon atau dedaunan yang sudah gugur, itu pasti dia akan melalui proses yaitu pembusukan dan terurai, lalu baru menjadi hara atau unsur hara ya. Sama saja, kalau nggak tahu hara itu adalah ya unsur hara itu. Unsur hara itu apa sih, Pak? Unsur hara itu ya seperti sejenis pupuk ya, sejenis pupuk itu baru namanya dinamakan unsur hara. Nah, jadi yang biosaka ini kan dari 5 jenis tanaman ya. Menurut saya ya 5 jenis tanaman ya. Kalau nggak salah 5 jenis tanaman. Yang tahu boleh komen di kolom komentar berapa jenis untuk biosaka ya pembuatannya. Nah, jadi kalau menurut saya yang saya tahu itu ada 5 jenis tanaman yang ada di sekeliling kita atau di sekeliling kebun kita. Dengan ciri-ciri harus warna daunnya itu merata, lebarnya merata, dan tidak ada bercak atau jamur ya, terindikasi jamur. Nah, meskipun ada pun bisa dipakai asalkan indikasi jamur itu tidak melebar ke semua daun, melainkan satu titik saja ada bercak, itu bisa dipakai untuk biosaka. Tujuannya apa? Tujuannya katanya kalau biosaka ini ada bercak sedikit tapi tidak merata, hanya satu di contohnya di sini. Nah, ini aku ambil contoh. Nah, kalau sini daunnya ini kan ada bercaknya banyak, ini tidak masuk dalam kategori biosaka. Tuh ya. Tuh. Tapi kalau dalam kategori biosaka, daunnya ini hanya satu ini tapi tidak menyebar keseluruhan. Hanya di sini. Kenapa itu diambil? Jadi banyak petani beranggapan kalau itu tanaman tahan terhadap jamur, ya kan? Dari situ kan sudah paham ya, pasti kalau biosaka ini bukan namanya pupuk, melainkan sejenis herbisida atau pengendali hama, dan bisa juga merangsang untuk pertumbuhan daun, bukan pupuk ya. Sekali lagi bukan untuk merangsang, itu bukan ya, lain ya. Jadi itu penjelasannya ya untuk pupuk organik. Nah, atau dengan metode jadam ataupun itu terserah, yang penting kita tidak selalu senantiasa memakai pupuk kimia. Kenapa saya di banyak video saya ini menjelaskan tentang organik yaitu bisa dilihat di sini aja, di perusahaan besar ini pun memakai sistem organik ya. Ini adalah cair dan kandungannya ini sangat lengkap. Nah, bahkan lebih lengkap dari pupuk-pupuk sintetis itu di sini. Ini adalah limbah cair dari kelapa sawit ya, limbah cairnya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa mengambil bisa diambil oleh petani-petani dalam segi positifnya ya. Nah, itu. Dan bisa menginspirasi maupun menjadi semangat para pemula yang mau bertani. Usahakan jangan jangan dibiasakan dengan pupuk kimia. Belajarlah untuk menghayati kehidupan yang ada di hutan itu gimana, kenapa itu bisa tumbuh subur dan hama pun terkendali dengan sehat. Jadi banyak negara-negara lain ya, terutama di negara Taiwan ya, ada teman saudara saya ya, saya anggap saudara ya, emang saudara ya, saudara saya yang ada di Taiwan, namanya itu Gembel Taiwan ya. Bisa di channelnya adalah Gembel Taiwan, bisa diintip di situ. Dia semua sistemnya memang memakai herbisida, tapi dengan penanamannya dia dengan organik ya. Itu kalau menurut saya mungkin karena belum ada yang pas untuk pengendalian gulma dengan cara organik, makanya dia memakai sistem herbisida. Cuman cara tanamnya di sana sudah memakai sistem organik. Bisa diintip nanti ya di sana ya, untuk Gembel Taiwan ya.
Nama channelnya Gembel Taiwan. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun hortikura pun. Semoga sukses, dan bila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, salam petani Indonesia.